selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali mengikuti Sapaan Teduh di channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan. Saudaraku yang terkasih, kita diberikan waktu dalam kehidupan kita. Kita pakai waktu itu untuk dapat mengikuti Sapaan Teduh ini agar senantiasa sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih-lebih hari ini, kita minta pertolongan dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saudaraku, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Izinkan kami pada pagi hari ini untuk dapat berseru kepadamu, menyerahkan hidup kami, bahkan bersyukur atas segala kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca kitab Hosea pasal 2 ayat 22. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Saudaraku yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan, terkhusus dari kitab Hosea pasal 2 ini, kita akan mengangkat tema ditolak dan dipulihkan. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari ini, dari firman Tuhan yang sudah kami bacakan kepada kita sekalian, satu hal yang mengingatkan dalam kehidupan kita adalah perjalanan kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Terkadang banyak kelemahan dan kekurangan kita untuk dapat memakai segala perintah dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang kita kuat, terkadang kita lemah, terkadang kita lalai, terkadang kita lupa untuk dapat tetap menjaga identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, di pagi hari ini, mari kita pakai waktu yang berkualitas ini agar kita kembali mereview hidup kita, mengevaluasi hidup kita, dan menanamkan satu hal yang baik di dalam hidup kita, yaitu bagaimana kita tetap dikendalikan, diarahkan, ditolong, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, agar senantiasa ke depannya kita selalu setia mengandalkan akan kuasa dan anugerah pertolongan Tuhan yang masih boleh kita terima. Selanjutnya saudaraku, kalau kita melihat di dalam kitab Hosea pasal 2 secara menyeluruh, kita melihat bagaimana ketika zaman Hosea ini, keberadaan bangsa Israel, mereka lebih mengenal bagaimana mereka melakukan ritual-ritual penyembahan-penyembahan Baal. Pengenalan mereka terhadap Baal-Baal ini sudah menguasai hidup mereka. Tumpuan dan harapan mereka gantungkan seutuhnya kepada kuasa-kuasa Baal, yang di mata Tuhan itu adalah satu hal perbuatan yang tidak berkenan di matanya. Satu hal perbuatan yang Tuhan sangat benci bagi kehidupan manusia, karena manusia tidak boleh mengandalkan kuasa lain selain daripada kuasa dan pertolongan Tuhan itu sendiri. Apa yang diingatkan, apa yang diperlihatkan di dalam kitab Hosea ini, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya yang begitu dekat dengan relasi yang begitu intim dengan bangsanya, di mana Tuhan memperhatikan, memberi diri, mengasihi, bahkan menuntun bangsa ini. Tapi bangsa ini tidak menerima kasih dan tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka berpaling dari kasih Tuhan, mereka mencari kasih yang lain dari hadapan Tuhan. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini, dalam penolakan bangsa ini terhadap kasih Tuhan, Tuhan juga menolak keberadaan bangsanya, karena mereka sudah melakukan satu hal yang tidak berkenan bagi nama Tuhan. Tapi dalam penolakan Tuhan ini, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi bangsanya, karena Tuhan begitu mengasihi bangsanya, sehingga penolakan ini Tuhan mau agar bangsa ini disadarkan dalam kekurangan dan kelalaian mereka, agar mereka kembali dipulihkan hidupnya oleh kuasa dan pertolongan Tuhan.
Dari inilah kita juga disampaikan, diingatkan oleh kebenaran firman ini. Di dalam kehidupan kita juga terkadang kita asik menjalani hidup kita seturut dengan kemampuan dan hikmat yang kita miliki. Pengetahuan yang kita miliki kita pakai untuk mengerjakan satu hal, mengejar satu impian. Terkadang kita menggeser posisi Tuhan di dalam pikiran dan kehidupan kita seutuhnya. Tapi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saudaraku, kita selalu diingatkan oleh kemurahan Tuhan. Jangan pernah berpaling dari kuasa Tuhan. Di luar kasih dan pertolongan Tuhan, kita tidak mampu memperoleh apa-apa. Kekuatan apapun yang kita cari di dunia ini sifatnya hanya sementara. Tapi Tuhan mau kekuatan kita tidak hanya sementara dan sesaat, tapi kekuatan dan pengharapan kita tetap sampai selama-lamanya bersama dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Izinkan firman ini mengingatkan kita agar apapun yang kita rasakan saat ini, situasi apapun yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan kita, tetaplah bersandar dan setia, beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita, mengingatkan kita agar tidak pernah lupa dalam kebaikan Tuhan yang selalu ada menyertai hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala ingatan yang Kau berikan bagi kami, buat segala pengajaran Tuhan. Engkau izinkan kami memperoleh pengajaran dan teguran dalam hidup kami, karena Engkau begitu sayang bagi kami. Senantiasa kami juga menerima dan merespon kasih sayang Tuhan dengan menghargai segala karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami pakai hidup kami, kami pakai semangat kami pakai iman dan pengharapan kami untuk bertumbuh dan setia di hadapan-Mu. Berkati setiap orang yang setia di dalam channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan, agar mereka juga diberkati, dikuatkan dan dimampukan untuk dapat setia hidup di hadapan Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami mau mendoakan terkhusus buat Runggun GBKP Cilengsi. Buat hamba Tuhan yang Kau pakai, yang Kau pilih, yang Kau tempatkan di Runggun ini. Pendeta Eplida Bruginting sekeluarga. Berkati pelayanannya, berkati hidupnya Tuhan, agar senantiasa dia juga berdampak dan berguna untuk mendampingi dan bisa memberikan pelayanan seutuhnya bagi jemaat GBKP Cilengsi. Buat seluruh jemaat GBKP Cilengsi, buat seluruh pertua diaken dan emeritus yang ada di Runggun ini. Mereka juga adalah anak-anak Tuhan yang terkasih. Dalam kasih-Mu Tuhan mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, memiliki satu hati, satu pikiran untuk hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau lawat jemaat ini, Kau berkati seluruh pelayanan, Kau berkati seluruh rencana yang ada di dalam Runggun ini juga. Terima kasih Tuhan, yang perlu dipulihkan, yang sakit semakin kuat, yang berbeban berat semakin diringankan oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus inilah doa dan pengharapan kami. Kami datang dan berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas buat seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.